Halo sobat lover, kembali dengan saya Zibo. Oke, di minggu-minggu lalu ya, kita sudah mengunboxing sebuah intake manifold SND tipe putar ya. Kali ini kita akan mengunboxing juga intake manifold dari SND putar juga, tipe putar, tapi ini modelnya yang sedikit lebih panjang ya. Intake manifoldnya sedikit lebih panjang. Jadi setelah kita unboxing bermacam-macam intake manifold SND, nanti kita akan bikin satu video untuk mengulas perbandingan antara yang panjang dan yang pendek macam itu. Oh ya, di sini saya akan unboxing sebuah intake manifold ukurannya 24 mili. Kita langsung aja apa yang kita dapat. Di sini harganya masih tetap sama antara 120 sampai 130. Lebih tepatnya nanti saya cantumkan di sini harganya. Harga yang saya beli ya. Lokasi pembelian di sini saya dapat di di pasar Kritian Kuncen ya, Jogja. Jadi teman-teman yang berdomisili Jogja pasti tahu pasar Kuncen itu sebelah mana. Oke, yang kita dapat adalah ini klem ya, ini klem. Kemudian adaptor baut L ukuran 10 4 biji, 1 2 3 dan 4. Dan macam ini ada adaptor intake manifold tipenya panjang dan karet intake untuk ukuran 24 mili atau karburator ukuran 24 mili. Macam ini panjang ya, sedikit lebih panjang. Nanti kita bikin video ya untuk mengulas perbandingan antara panjang dan pendeknya. Macam ini logo SND. Di sini ada logo SND timbul ya, warnanya hitam doff, sama juga dengan yang tipe pendek ya, hitam doff juga. Di sini adapternya tipis, kita sudah ukur di ukurannya kurang lebih tebalnya 9 mm macam ini tampak samping ya, ini tampak depan. Seperti biasa teman-teman harus wajib menyamakan antara diameter dalam karet intake-nya dengan diameter dalam si intake manifoldnya. Sama halnya di sini juga teman-teman juga harus samakan ya. Kalau memang dari sononya sudah sama tidak perlu, tapi kalau memang nggak sama ya silakan disamakan diameternya. Macam itu. Dari depan, dari samping, dan dari belakang macam ini, dari belakang, terus dari bawah dan dari atas macam ini ya. Ini dia intake manifoldnya. Oke teman-teman, kita langsung bongkar saja dan kita ukur diameter dalamnya berapa, apakah sama ataukah beda dengan yang tipe pendek putar. Oke teman-teman, di sini kita dapat 4 baut ya, sudah saya kasih tahu di awal. 4 baut kunci L ukuran 10 ya, ada 4. Ini jenisnya besi ya, baja warna hitam, jadi gampang karat ya. Kalau teman-teman punya budget lebih silahkan diganti yang berbahan stainless macam itu. Klem, karet intake, ini kayaknya sama ya ukurannya dengan yang tipe pendek. Intake manifold jenis panjang, kemudian ini adaptor. Oke, kita mulai dari adaptor ya. Di sini ada 5 tahapan putar, bisa ke kanan dan bisa ke kiri, tapi tidak murni dia ke depan dan tidak murni dia ke belakang, dia agak nyerong ya macam itu. Ini ya bisa macam ini di sini bebas ya, tinggal disesuaikan saja di montornya teman-teman ya, macam itu. Oke, dan di kanan kiri bisa diputar-putar, arahnya juga bisa diputar-putar, tapi tidak murni ke depan dan tidak murni ke belakang macam itu. Dan kita ukur saja diameter dalamnya. Oke, dia murni 24 ya. Untuk diameter dalam adapternya murni 24. Ya, 24 ya, jadi seperti itu. Dan kemudian tebelnya kurang lebih 9 ya, karena sebelumnya kita sudah ukur. Oke, 9 mili ya. Karena sebelumnya untuk yang tipe pendek kita sudah ukur ya untuk tebalnya, berarti ini satu cetakan ya, satu cetakan. Kemudian kita beralih ke intake manifoldnya. Sini kualitas permukaan diameter dalamnya
Permukaan dalamnya tergolong halus ya, nggak separah HRP itu. Jadi kalau kita melakukan penghalusan tuh tidak terlalu memperbesar diameter dalamnya. Untuk bagian atas kita ukur. Di sini kita dapat 24. Di sini 23 lebih dikit. Jadi kurang lebih 23 sampai 24 diameter untuk bagian atas ya, bagian atasnya ini. Kalau ini tidak murni membulat tapi agak meloncong dikit, kita ukur yang bagian bawah. Di sini di sini tidak terlalu center ya. Ya, tidak terlalu center, dia lari ke sana ya. Tuh. Kelihatan ya teman-teman ya, dia agak lari ke sana, ke bagian sini diameternya. Jadi nggak terlalu center. Kita ukur diameternya. Di sini 24. Di sini 23. Oke, dia bentuknya lonjong. Ini 24 ya. Dia bentuknya melonjong ya teman-teman ya. Bentuknya melonjong. Dan di sini tidak diberikan seal o-ring ya. Jadi teman-teman harus cari lagi seal o-ringnya di sini. Teman-teman tinggal cari aja di bengkel motor ya. Bengkel umum kayaknya juga menjual sih macam itu. Dan dia modelnya seperti ini ya. Dia tidak lurus. Ini posisi bautnya dia agak miring ke sana. Macam itu ya. Paham ya teman-teman ya? Ini agak miring. Macam itu. Oke, setelah kita bahas intake manifoldnya, kita lanjut ke karet intake-nya. Apakah murni 24? Di sini malah 26 ya, berarti sama yang versi pendeknya untuk ukuran 24. Dia karet intake-nya bagian dalamnya itu 26. Ini sepertinya satu cetakan ya. Satu cetakan. Dan ini kayaknya dia mengalami pelengkungan ya, tidak rata. Nah, ini minusnya di SND. Pihak SND kalau lihat video ini silahkan diperbaiki ya. Dia melengkung. Tuh, melengkung ya. Ini resiko sekali kebocoran udara yang masuk ke jalur intake-nya. Efek sampingnya itu, pertama RPM susah turun ya, dia nyangkut RPM ke tinggi, nyangkut. Jadi nggak mau stasioner. Jadi istilahnya tuh stasionernya tinggi. Jadi nanti akan mengganggu saat kita menyeting karburator ya. Sangat terganggu sekali. Di sini ini paling jalan keluarnya itu kita ratakan ya. Jadi bagian sininya itu kita kurangi lagi ketebalannya kanan kirinya. Jadi intinya usahakan sampai serata mungkin, macam itu ya. Ini teman-teman ya, kelihatan ya, macam itu. Oke, jadi untuk karet intake-nya seperti itu ya kelemahannya. Kemudian ini karetnya bisa terpasang di karburator PE24, pokoknya yang berukuran 24. 26 bisa tapi agak menyiksa ya. Jadi memang harus dimasukin secara paksa. Sedangkan untuk karburator 28 nggak usah dipasang gitu, karena untuk versi 28-nya sudah ada sendiri macam itu ya. Oke, sekian untuk unboxing intake manifold SND Racing tipe putar, tipe panjang. Jadi macam ini, jangan lupa juga di bagian sini ya, disamakan juga ya. Ini karena ada perbedaan diameter ya, jadi disamakan saja. Cuma minusnya yaitu tidak rata. Ya, bagian sini tidak rata. Oke, apalagi ya, udah ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan tentang unboxing ini, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan selalu pakai masker kalau mau kemana-mana. Jaga kebersihan, selalu cuci tangan karena virus pandemi ini masih belum selesai. Teman-teman, sekian. Safety riding, salam Mas Pal Gronjal.